yang merayakan tahun baru Imlek. Ya, selamat merayakan, ini tahun baru Imlek hari ini. Dan ada orang yang berkata memang seperti kebiasaan ya, kalau Imlek itu biasanya hujan ya. Dan itu hujan berkat bagi kita, amin. Makasih untuk Bapak Ibu yang berjuang di jalan hujan, ada yang basah juga Bapak ya, saya lihat basah. Tapi tidak apa-apa, semangat memuji Tuhan akhirnya membuat tidak kedinginan ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita secara manusia ada hal yang harus kita perhatikan. Satu secara jasmani, tetapi juga hal rohani, batiniah kita. Itu kehidupan kita. Seringkali orang hanya berpikir secara jasmani. Ya, kebutuhan kedagingan. Ya, apa yang mau saya pakai, apa yang saya makan, saya minum, bagaimana hidup saya supaya jadi senang secara daging ya, secara manusia. Jadi lakukan ini, lakukan itu. Nah, seringkali kita lebih banyak fokus kepada jasmani, daging, dan kita mengabaikan rohani, batin. Nah, jika ini yang terjadi, maka ketika ada persoalan, pergumulan yang begitu sulit, kita tidak akan mampu menghadapi. Karena batin kita yang tidak terlayani, rohani kita yang tidak terlayani, membuat kita akhirnya rapuh. Ya, mengapa ada orang yang kecewa dalam hidupnya, ya, putus asa, tawar hati, dan akhirnya bunuh diri. Dia tidak punya iman, manusia batiniah dia tidak dikuatkan, ya, tidak diperbaharui hari lepas hari. Jadi hanya secara jasmani saja. Nah, sangat berbahaya kalau kita dalam hidup ini hanya memikirkan yang jasmani saja. Jadi kita harus seimbang. Nah, suatu ketika Yesus pernah berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, jadi bukan hanya untuk makan minum saja, untuk jasmani saja. Tetapi juga hidup dari firman, ya, yang keluar dari mulut Allah. Jadi kebutuhan rohani sangat penting yang akan mengubah hidup kita. Ya, di dalam hidup ini, tubuh ini ada jasmani tapi ada juga hal yang rohani. Nah, tema kita hari ini adalah manusia batiniah. Bagaimana manusia batiniah, Bapak Ibu Saudara? Ya, gambarannya begini, sangat mudah kita memahami terlayani kebutuhan batiniah kita atau tidak, apakah ada pembaharuan atau tidak. Biasanya ketika diperhadapkan dengan persoalan, mampukah jiwa kita tenang ketika ada pergumulan yang berat, ketika ada penderitaan yang berat? Bagaimana dengan jiwa kita? Ya, adakah tenang atau gundah gulana? Sang pemazmur pernah merasakan ketika ada beban pergumulan, ya, jiwanya gundah gulana di dalam dirinya. Kemudian dia berkata, hai jiwaku, tenanglah di dalam diriku dan berharaplah kepada Tuhan. Rupanya kita ini gampang gelisah. Kalau manusia batiniah kita tidak baharui, kita gampang gelisah. Takut, tawar hati, cemas, merasa tidak berarti hidup ini. Ya, tidak ada kemampuan, kekuatan yang gigih untuk menghadapi tantangan kalau manusia batinnya kita tidak baharui. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia batiniah, saudara punya, saya punya, sejauh mana pembaharuannya? Nanti kita melihat ketika diperhadapkan dengan berbagai pergumulan atau persoalan hidup. Kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu. Dan ayat-ayat di atas ditunjukkan ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, bahkan menghadapi maut. Oleh karena mempertahankan nama Tuhan, mempertahankan iman, setia mengikut Kristus, ya, menjalani hidup. Sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, Rasul Paulus berkata kami tidak tawar hati. Bapak Ibu pernah tawar hati enggak ya?
Pernah kecewa nggak dalam hidup ini? Pernah ya? Untuk apa hidup? Saya pernah. Ya, Bapak Ibu pernah kecewa, tawar hati, nggak ada semangat, nggak ada gairah lagi. Coba lihat kiri kanan. Ya kalau senyum berarti pernah. Senyum ya. Tawar hati. Nah ini berat kalau sampai tawar hati. Tapi hamba Allah ini berkata, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami yang jasmani ini semakin merosot, saudara tidak selalu kuat, saudara tidak selalu sehat, ya tubuh ini tidak selalu kuat. Dan lebih lagi faktor U, ya saudara tahu kalau udah faktor U, ya faktor usia, semakin tua kita semakin rapuh. Coba lihat kiri kanan dan katakan semakin tua semakin rapuh. Ya agak sedikit keras, semakin loyo. Itu fakta. Ada banyak orang mulai takut tua. Ya, kemarin saya gunting rambut dan saya lihat sudah putih semua rupanya rambutnya. Padahal perasaan saya sih masih hitam, masih belum ada putih. Nah diingatkan faktor usia sudah semakin tua. Artinya mulai, ya tadinya kuat, sekarang sudah mulai agak batuk-batuk kan gitu. Kena angin sedikit sudah mulai loyo. Nah itu fisik. Ya, jadi harus sadar. Dulu kita bisa lari cepat, sekarang jangan. Lihat usia, keselio sedikit sudah langsung terkilir. Ya, jadi semakin rapuh merosot. Kalau kita lihat diri kita, aduh, secara lahiriah, wah ini semakin merosot. Ini gimana ini? Ya, mulai was-was, mulai cemas. Ya, sedikit ada masalah dalam tubuh, mulai ketakutan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Inilah yang membuat hamba Allah ini semangat dalam hidup, semangat dalam pelayanan, bertahan menghadapi tantangan, bertahan menghadapi badai, bahkan di hadapannya ada maut pun dia tidak takut. Karena apa? Manusia batiniah telah dibaharui hari lepas hari. Ya, manusia batiniah dibaharui dari hari ke hari, terus menerus. Itu terjadi karena hubungan karib dengan Allah, hubungan karib dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan, kita membaca firman Allah, kita memuji Dia, kita berdoa, kita berserah terus kepada Tuhan. Manusia batiniah kita dikuatkan hari lepas hari. Mengapa Bapak Ayub begitu kuat menghadapi tantangan, pergumulan yang sedahsyat itu? Luar biasa. Dia bisa tegar menghadapi semuanya. Rahasianya dia bergaul karib dengan Tuhan. Saudara mau manusia batiniah dibaharui? Amin. Amin. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Bacalah firman siang dan malam. Ya, baca renungkan itu siang dan malam. Ya, jangan lupakan firman. Jangan seperti mungkin pengalaman kita masa lampau. Alkitab ini hanya dibaca di penghujung tahun karena akan ada hari Natal. Kami membaca Alkitab waktu masa kecil, waktu SD, itu hanya bulan Desember. Karena diberikan ayat firman Tuhan untuk dibacakan di depan. Hanya itu saja baru buka. Selebihnya ditaruh di lemari, disimpan supaya tetap rapi dan bersih. Wah ini bahaya itu ya. Tapi kita harus membaca Alkitab. Menarik. Ya mungkin kita nggak bisa bawa terlalu besarkah atau apa, ada HP. Ya, siapa di sini yang di HP-nya ada aplikasi Alkitab? Angkat tangan. Ya, semua ya, semua ya, puji Tuhan. Yang tidak ada, sebenarnya sudah Android, tetapi tidak ada aplikasinya. Mungkin apakah kurang tahu atau bagaimana? Coba angkat tangan. Yang tidak ada. Jujur saja nggak apa-apa. Oke, saya tunjuk ya. Saya kasih nanti hadiah satu Alkitab. Ya, sebentar diambil ya. Ada Alkitab. Tapi bukan berarti, wah ini gara-gara nggak baca Alkitab, nggak ada aplikasi, nggak. Tapi mau mengingatkan kita, ternyata membaca Alkitab itu, wah sangat luar biasa. Amin. Satu contoh dulu udah pernah saya sampaikan. Seorang
bapak pergi ke luar daerah, anaknya bilang minta belikan sepeda motor. Wah, kalau papa berangkat belikan sepeda motor. Ya, saya akan belikan. Kemudian papanya pergi dan anaknya telepon terus sama papanya. Pak, beli sepeda motor. Papanya bilang baca Alkitab. Sudah pak, saya sudah baca. Bapaknya senyum-senyum. Karena besoknya telepon lagi anak itu, Pak belikan sepeda motor. Papanya bilang baca Alkitab. Ya, tapi besoknya ditelepon lagi, Pak beli sepeda motor. Papanya senyum-senyum. Kenapa? Papanya tahu dia tidak membaca Alkitabnya. Kenapa? Setelah dia pulang, papanya sekalian bekerja di luar daerah. Setelah pulang, anaknya marah-marah. Baca Alkitab, saya sudah baca, mana? Akhirnya dia bilang, kamu tidak membaca Alkitabnya. Kalau kamu baca, coba ambil Alkitab. Dia ambil Alkitabnya, kemudian ternyata kwitansi pembayaran sudah ada di situ dengan satu surat, ambil di dealer. Motor itu sudah lunas. Baru dia buka, aduh. Maka anaknya kaget, iya ya kenapa enggak saya baca ya. Jadi ketahuan, Bapak Ibu sudah baca Alkitab? Amin. Ada berkatnya? Ada berkat membaca Alkitab. Ya tidak harus motor, tidak harus mobil. Ya, ada seseorang yang hari itu bergumul. Ini kisah nyata karena telepon saya. Bergumul, susah tidur, ada masalah dalam tubuhnya. Dia ingat waktu kita belajar, bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab 4 pasal satu hari, 4 pasal. Nah waktu itu dia baca Mazmur. Jadi di pas pembacaan itu, salah satu ayat yang dibaca, ya serahkan hidup kepada Tuhan dan tidurlah, tenanglah, dan dia bisa tidur. Setelah dia baca Alkitab itu dan ada kalimat, ya tidurlah, ya dan dia tidur bisa nyenyak. Wah dia bilang, Pak Pendeta terima kasih saya baca Alkitab, saya bisa tidur. Ya, tapi memang seringkali orang baca Alkitab tertidur loh. Kadang-kadang baca Alkitab baru 5 ayat sudah ngantuk. Nah itu beda. Itu ada kuasa gelap yang berkata, tidur, 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 jangan baca. Saudara pernah enggak waktu khotbah tertidur? Ya ada dengar khotbah, dengar firman tertidur, pernah ya? Saya pernah. Ya lama-lama suara khotbah itu seperti suara radio yang yang merdu sekali dan mulai membawa terlena. Ya, itu bisa, itu berbicara ada kuasa lain yang menggoda. Nah, ada kuasa kegelapan yang tidak suka kita bergaul karib dengan Allah. Jadi kalau orang hanya fokus kepada jasmani, tubuh saja yang dipikirkan, jasmani saja. Ini adalah mangsa bagi kuasa kegelapan. Ketika ada masalah yang berat luar biasa, orang ini rapuh. Karena tidak bisa dia menghadapi tantangan itu, dia tidak punya kekuatan. Karena manusia batiniah dia hampa. Kosong, tidak dibaharui. Inilah rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa dia menghadapi tantangan, dia menghadapi semua pergumulan itu. Dia hadapi bahkan pernah mengalami maut ya. Kematian hendak menerpa dia. Ya segala persoalan pergumulan dihadapi. Ya aniaya, penderitaan itu. Dia hadapi dia, tetapi karena manusia batinia dia dibaharui dari hari ke hari, dia kuat. Bapak Ibu, ini bukan hanya untuk pelayan Tuhan firman ini karena pengalaman hamba Allah ini, tapi untuk semua kita, anak-anak Tuhan. Karena kita pun dalam hidup ini akan diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Amin. Siap menghadapi pergumulan? Halo? Kita pasti menghadapinya. Ya tidak bisa tidak. Dan kita masih mengenakan yang jasmani ini masalahnya. Ya, jadi bisa sakit hati, sakit gigi, sakit kepala, bisa sedih, bisa mengalami ketakutan dan lain sebagainya. Nah, selagi kita masih mengenakan manusia lahiriah ini, tubuh jasmani ini, kita tidak luput dari penderitaan dan kesengsaraan. Kita mengalami dan merasakan berbagai macam pergumulan hidup. Bahkan pergumulan itu bisa membuat kita tawar hati atau putus asa. Aduh Tuhan,
Mengapa kesehatan saya semakin merosot? Mengapa bertubi-tubi terus penyakit ini datang, kok enggak ada jalan keluar? Mulai jasmaninya kita merosot mulai. Kenapa perlakuan orang itu kepadaku seperti ini? Mulai. Kenapa ekonomi ini tidak bisa meningkat? Mulai gelisah. Apa yang akan saya makan, saya minum? Bagaimana masa depan? Bagaimana anak-anak kami? Mulai gelisah. Ini persoalan hidup. Apalagi kita tidak bisa karena situasi tertentu belum bisa bayar sesuatu yang harus kita bayar. Dan orang yang harus menerima bayaran itu marah-marah kepada kita. Kemudian bisa juga kita diusir dan lain sebagainya. Bisa kita merasa, aduh hidup kok kayak gini ya. Percuma rasanya hidup. Lebih baik mati saja. Hati-hati. Ya, tetapi karena manusia batinnya kita dibaharui, kita akan mampu menghadapinya. Ya, tetapi sekalipun ya tantangan pergumulan yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi, mungkin akan datang bertubi-tubi, kita tidak boleh tawar hati dan putus asa. Amin. Lihat kiri kanan dan katakan, tidak boleh tawar hati. Ya, tidak boleh. Tawar hati ini membuat kita lemah. Ya, tidak berdaya sama sekali. Tidak mau lagi bergerak. Putus asa, kehilangan pengharapan. Ya, mau mati saja rasanya seperti itu. Kalau itu sudah terjadi, bahaya. Ya, dan jangan sampai terjadi. Tetapi bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi? Karena sewaktu-waktu kita bisa dilanda oleh masalah yang begitu berat, membuat kita tawar hati. Itu bisa. Jangan ada di antara kita berkata, oh iman saya hebat, saya kuat. Enggak. Jangan ada di antara kita yang menganggap kuat. Ya, karena godaan itu, pencobaan itu tiba-tiba bisa datang menerpa hidup kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak putus asa atau tidak tawar hati saat menghadapi berbagai pergumulan hidup, berbagai macam tantangan, berbagai macam penderitaan? Kita akan tetap kuat, saudara akan kuat, ya, dan tidak tawar hati menghadapi berbagai persoalan, pergumulan atau penderitaan dengan menerapkan kebenaran firman Allah ini, yaitu dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 ini. Dan inilah yang dialami oleh hamba Allah, yaitu Rasul Paulus. Jadi dia tidak hanya bicara saja, tapi dia mengalaminya, dia praktekkan. Kita mau mempraktekkan ini. Kalau ini kita praktekkan, kita akan berani berkata seperti hamba Allah ini, kami tidak tawar hati. Oh, persoalan datang, pergumulan datang, penderitaan datang, kami tidak tawar hati. Oh, doa kami belum dikabulkan oleh Tuhan, ya kami tidak tawar hati. Ya, apa yang dilakukan oleh hamba Allah ini dan apa yang akan kita terapkan? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah kita memandang ringan penderitaan saat ini. Pandanglah setiap persoalan pergumulan hidup yang saudara alami itu ringan. Tidak berat, tidak terlalu hebat. Kecil, ringan. Ya. Perhatikan ayat itu berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kok bisa dia bilang ringan? Dia digebukin, dia dilempari dengan batu, dia dipenjara, dia diomongin orang yang sudah sesat, ya si Peter banyak omongan apa ini, pengajar sesat dia ini. Jadi begitu luar biasa tekanan itu. Tapi dia bilang apa? Penderitaan ini ringan. Mengapa hamba Allah ini mampu berkata penderitaan itu ringan, padahal begitu hebat luar biasa? Karena dikatakan apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Tuhan izinkan kita menderita selagi kita mengenakan yang jasmani ini. Tuhan izinkan itu. Tetapi melalui itu kita mampu melihat bahwa penderitaan itu akan kita lewati.
Ya, jadi bertahanlah. Lihatlah penderitaan itu sebagai hal yang ringan. Karena setelah kita lewati penderitaan itu, kita akan mendapatkan kemuliaan yang akan datang. Amin. Ada berkat yang akan kita terima. Tetapi kalau orang sudah melihat penderitaannya luar biasa, kemudian bersungut-sungut, kemudian tawar hati, dan kemudian bunuh diri, apakah dia akan menerima kemuliaan yang akan datang? Apakah dia akan mendapatkan berkat yang kekal? Tidak. Dia tidak akan dapat apa-apa. Bahkan dia tidak akan keluar dari persoalan itu kalau dia sudah melihat persoalannya berat, mengeluh, mengeluh, mengeluh. Apakah dengan mengeluh ada jalan keluar? Tidak. Apakah dengan khawatir kita bisa menambah sehasta saja jalan hidup kita? Tidak. Nah, ini masalah yang kita hadapi. Mengapa kita begitu terpuruk dalam hidup ini? Oleh karena penderitaan, oleh karena persoalan, oleh karena pergumulan. Karena kita melihat terlalu besar. Wah, ini berat sekali persoalan ini. Berat sekali penderitaan ini. Penyakit ini kok luar biasa ya. Karena kita fokus kepada yang lahiriah ini, yang jasmani ini. Kita fokus melihat yang masalah-masalah pergumulan saja kita lihat. Dan akhirnya kita tidak mampu melihat Allah yang besar. Itu masalahnya. Kita tidak mampu melihat kuasa Allah yang sanggup menolong kita. Kenapa ada orang karena kelaparan, kemudian ambil jalan pintas, merampok saja. Kenapa? Dia tidak melihat kuasa Allah yang akan menolong dia. Itu pernah kami lakukan. Enggak takut akan Tuhan. Kenapa begitu kita disakiti hati kita oleh orang lain, kita langsung balas. Mau memuaskan diri kita saja secara jasmani. Kita tidak melihat kuasa Allah yang akan menolong kita, yang akan membela kita. Kemudian kita yang bertindak. Ya. Kenapa kita tergoda melakukan hal yang jahat? Karena ada persoalan yang kita hadapi. Karena kita fokus kepada persoalan itu. Dan tidak fokus lagi kepada Allah. Tidak fokus lagi kepada masa yang akan datang. Bahkan kita berkata, sudah hidup ya selesai. Ya mati-mati, selesai. Baru berpikir ke yang masih akan datang. Nah, hamba Allah ini berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, itu rupanya apa? Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Orang yang bertahan dalam penderitaan, dia akan tahan uji. Tahan uji menghasilkan apa? Pengharapan, ya kan? Pengharapan tidak akan mengecewakan. Jadi lihat penderitaan itu sebagai proses atau ujian bagi kita supaya kita menjadi tahan uji, pribadi-pribadi yang memiliki iman yang tahan uji. Saudara menderita, ada penderitaan, ada pergumulan. Coba lihat kiri kanan dan tanyakan, punya pergumulan tidak? Terus katakan, pergumulanmu ringan. Amin. Bapak Ibu, pergumulan Bapak Ibu ringan. Tapi nggak mudah ya ngomong begitu ya. Ada seseorang cerita, Pak tolong Pak, begini hidup saya, begini. Kemudian kita dengan senyum-senyum, ringan. Bisa kita ditonjok. Oh, kamu ringan lagi, bukan kau yang mengalami. Coba kalau kau yang mengalami. Mudah sekali kau bilang ringan. Tapi karena manusia batinia kita dibaharui, iman kita teguh, jiwa kita bisa tenang walaupun persoalan berat. Kita bisa berkata, penderitaan ini ringan, beban ini ringan, pergumulan ini ringan, masalah ekonomi yang berat memang berat, tapi aku berkata ringan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi di rumah tidak akan ada lagi yang bersungut-sungut. Oh Tuhan, kok cuman begini saja Tuhan. Oh Tuhan, kok begini-begini. Tidak ada. Berkata haleluya, hanya nasi dan cabai, ada sedikit garam. Haleluya. Amin. Jangan kalau daging, apalagi babi guling baru haleluya. Janganlah. Ya. Tahu tempe itu pun sepotong, potongannya pun kecil, tetap haleluya ada tempe. Amin.
Tapi tidak mudah, saya mau bersaksi tentang hal itu, tidak mudah. Kami dulu dibentuk di satu sekolah teologi di asrama, jadi makanannya biasa lah ya. Ya ada memang tahu tempe kangkung tak berubah dahulu sekarang selama-lamanya. Tahu tempe tidak berubah, tidak berubah. Itu lagunya. Juga kangkung tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tahu tempe. Gak ada daerah-daerah tertentu nggak bisa makannya. Tapi bagaimanapun karena itu yang ada. Suatu ketika ada berkat yang luar biasa. Makannya, wih lengkap. Itu ada daging babi, supnya memang lengkap. Selama ini memang kami ada sup, tapi sup tanpa tulang. Jadi hanya airnya dan sedikit kol dimasukin ke dalam begitu sudah. Ada bawang goreng apa. Tapi ini lengkap. Sudah ada itu, ada lagi daging ayam. Mantap sekali. Sahabat saya ini memang orangnya kocak lama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini ada daging babi, ada ayam juga Tuhan. Wih, disebut namanya. Saking begitu kita nggak tahan dengar dia berdoa serius dia, tapi kita ketawa luar biasa. Ada ini kaca juga ya. Tapi nggak boleh diketawain ya. Tapi jangan pas begitu dong baru haleluya, ada berkat Tuhan. Itu kita dipengaruhi hal yang jasmani. Ya, memang kita harus akui ketika ada berkat khusus, ada gaji ke-13, ke-14, 15, 16, haleluya. Tapi ketika sedikit tersumbat sepertinya berkat itu, tetap haleluya, amin. Ya, amin. Kenapa? Karena manusia batinnya kita, jiwa kita tetap tenang, batin kita tidak berontak dengan kenyataan. Ada banyak orang batinnya berontak karena pengalaman hidup yang pahit. Tuhan izinkan dialaminya. Berontak. Kenapa ini terjadi? Tetapi orang-orang yang manusia batinnya dia dibaharui. Ingat mengapa dibaharui, bagaimana cara dibaharui? Karena ada hubungan karib dengan Allah. Dia tahu firman Allah. Saudara kalau tahu firman Tuhan, saat ini menghadapi penderitaan yang berat, saudara akan berkata, enggak, aku percaya firman Tuhan ini ringan. Sebab firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini untungnya kita membaca firman. Manusia batinnya kita dibaharui. Cara memandang persoalan, ringan. Kenapa? Saya masih punya kemampuan untuk menghadapi persoalan ini. Kenapa? Karena saya tahu firman Allah. Manusia batinnya kita dibaharui. Nah, hamba Allah ini berkata apa? Penderitaan itu ringan dia bilang. Padahal kalau kita lihat sejarah hidupnya, aduh berat sekali, luar biasa. Ringan karena dia melihat ini akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Lihatlah penderitaan yang saudara alami sebagai alat uji di tangan Tuhan yang menunjukkan memang saudara punya iman. Tidak hancur iman kita oleh persoalan pergumulan ini. Tetapi melalui pergumulan itulah kita dilatih. Sama seorang petinju nggak pernah pada saat latihan, tolong jangan tinju saya kuat ya, waktu latihan, enggak tinju, pokoknya sasaran-sasaran yang lemah di dalam diri saya, tinju saja itu, pasti ditinju. Waktu dia merasakan, aduh sakit, nah kamu salah, harusnya tangkis begini. Nah itu jadi latihan, nah di sini ada petinju ya. Nah, semoga tidak salah ya, pelatih tinju, begitu ya. Masa ada waktu, ya ada di sini petinju nanti bisa bersaksi ya. Ada nggak waktu dilatih, tolong ya yang ini jangan pukul ya, enak aja, pukul semua. Bila perlu tahu kelemahan itu yang dipukul supaya dijaga. Halo, betul ya? Kalau salah dikoreksi, betul ya? Kasih begini kalau betul. Betul ya yang saya katakan ya? Kalau pernah nggak sama pelatih bilang, tolong yang ini jangan dipukul, enak aja. Kamu, pukul aja. Nggak ada. Nah setelah dilihat sudah tahan pukul itu baru disuruh tanding. Jadi ujian itu sudah bertanding. Jadi kita sudah bertanding sebenarnya. Karena saudara pun mengalami persoalan. Amin. Dan ternyata persoalan itu ringan. Haleluya. Coba kasih senyum kiri kanan dan katakan haleluya. Yang tadi datang berat sekali pergumulan, ringan itu. Mana ada kita bisa ujian, lulus tanpa ujian, tidak bisa. Hamba Allah ini berkata, ini ringan. Wah ini luar biasa ya. Ini harus kita praktekkan dalam perjalanan hidup kita dimanapun. Kadang-kadang di pekerjaan kita punya persoalan. Ada orang yang
beberapa hari yang lalu kami bertemu dengan hamba Tuhan, dia cerita dikatakan di kalangan rohani pun dia bekerja di satu sekolah yang adalah sekolah Kristen, tapi di situ pun saling sikut menyikut. Ya, ingin posisi dan wah luar biasa. Kami bercerita, memang itulah kenyataan. Ya, jadi di pekerjaan, di keluarga itu ada persoalan pergumulan yang harus kita hadapi, tapi kita berkata ringan, aku bisa hadapi. Jangan tawar hati, amin. Kalau saudara melihat apapun persoalan itu ringan, saudara tidak akan tawar hati. Tapi ketika saudara melihat berat kali pergumulanku, susah kali ini, susah ini, berat, saudara akan tawar hati. Tapi kalau berkata ringan, tidak akan tawar hati. Kebenaran firman Tuhan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, memperhatikan yang tak kelihatan. Manusia batinia kita dibaharui. Rohani kita dibaharui. Ya, jiwa kita terus dibaharui. Akhirnya kita mampu melihat yang tak kelihatan. Kalau hanya secara jasmani, maka kita hanya melihat yang kelihatan. Jadi fokus kita hanya kepada persoalan hidup ini secara jasmani saja. Itu yang membuat kita akhirnya tawar hati, kecewa. Nah, kalau kita mampu melihat yang tak kelihatan, itu membawa gairah dalam hidup kita. Ya, dikatakan ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa itu yang kelihatan? Yang kelihatan itu hidup ini. Hidup kita sekarang ini kelihatan. Dan satu waktu akan tidak kelihatan. Selesai juga hidup ini. Amin. Ini sementara hidup ini. Mengenai kekayaan harta itu sementara. Mengenai sakit penyakit itu sementara. Masalah pekerjaan itu sementara. Semua masalah yang jasmani sementara. Mengapa kita begitu fokus kepada jasmani saja? Kalau kita fokus yang jasmani, yang kelihatan, disinilah akhirnya kita kecewa. Karena yang sementara ini, ya, akan mengecewakan. Dia tidak abadi. Dia tidak abadi. Yang kelihatan ini, kalau kita bergantung kepada yang kelihatan ini, yang kelihatan itu pun akan mengecewakan. Karena itu akan lenyap, akan sementara. Apa yang akan kita banggakan? Tidak ada. Jadi kita harus belajar memperhatikan yang tak kelihatan. Ini berbicara tentang iman, tentang pengharapan di dalam Yesus. Yang hari ini kita belum lihat, tetapi kita tahu bahwa yang tak kita lihat ini akan kita dapatkan. Ketika bergumul, kita secara manusia tidak bisa melihat jalan keluar lagi. Secara manusia. Kalau kita melihat yang kelihatan. Misalnya begini. Saya harus menyelesaikan bagian ini. Katakan masalah dana, tetapi saya nggak punya dana. Teman-teman yang saya mau minta bantuan juga dia tidak punya. Kalau saya lihat yang lain tidak ada jalan keluar, itu yang kelihatan. Kalau itu yang kita lakukan, yang hanya kelihatan, kemudian kita nyerah dengan masalah itu. Padahal hal itu harus kita selesaikan. Nah, kita harus mampu melihat yang tak kelihatan. Artinya aku tahu, aku bisa menyelesaikannya. Aku bisa menyelesaikannya karena ada Tuhan yang akan membuka jalan. Nah, amin. Akhirnya itu terjadi. Iman mengalahkan dunia. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Definisi iman kan itu. Ya kan? Jadi melihat yang tak kelihatan. Percaya dengan sesuatu yang tak kelihatan. Ada buktinya yaitu iman itu. Jadi persoalan penderitaan itu sebenarnya mau menghancurkan iman kita supaya kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Banyak bukti. Saudara kalau lihat di YouTube, hamba-hamba Tuhan yang tadinya pendeta mundur, pindah kepercayaan, kecewa mengikut Tuhan. Ya, kenapa? Dia tidak mengalami pembaharuan batinnya. Ya, tidak mengalami. Tetapi kalau kita mengalami manusia batinnya kita dibaharui, kita akan mampu melihat sesuatu yang tak kelihatan.
masih terus ada pengharapan, dan kita percaya yang utama adalah kehidupan yang abadi. Ya, kita akan dapatkan itu. Kita tahu bahwa sesuatu yang Tuhan janjikan akan tersedia bagi kita. Gambarannya mudah sekali kita lihat dari perjalanan bangsa Israel. Ya, ketika Musa memimpin mereka, mereka melihat mengalami mujizat Allah, mereka bersyukur memuji Tuhan. Tetapi ketika di padang gurun itu Tuhan izinkan persoalan, apa yang mereka lakukan? Mereka tawar hati. Kecut, tawar hati, tidak percaya dan berkata kita nggak usah ke sana, kembali saja ke Mesir. Itu gambaran dan kenyataan sekarang. Ada orang sudah berkata aku pengikut Kristus, aku berdoa, aku menyanyi memuji Tuhan, ketika ada persoalan dia mundur lagi, dia tinggalkan Kristus, dia tidak menjadi pengikut Tuhan. Sama seperti bangsa Israel waktu dipimpin oleh Musa. Mereka bersungut-sungut, mereka kecewa. Mereka hanya melihat yang sesaat saja. Melihat musuh yang kuat, tidak melihat Allah yang jauh lebih kuat. Tidak bisa melihat itu. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang tak kelihatan, kita akan menang. 12 pengintai diutus oleh Musa. Hanya 2 yang mampu melihat yang tak kelihatan. Yosua, Kaleb. Yang lain bilang, oh musuh kita besar, begini. Kaleb bilang, enggak, musuh kita kecil. Allah akan menginjak musuh kita, lawan-lawan kita. Tempat itu Tuhan berikan kepada kita, tapi yang 10 orang enggak bisa begini. Nah ini yang 10 orang yang didengar oleh bangsa itu. Hanya 2 yang satu angkatan itu, yang Tuhan izinkan menikmati tanah perjanjian. Ah ini, masuk ke tanah perjanjian. Tapi menarik, bukankah waktu Yosua memimpin bangsa itu masuk, satu pesan Tuhan kepada Yosua, jangan kecut dan jangan tawar hati. Jadi sangat berbahaya kalau kita sudah kecut dan tawar hati. Itu sangat berbahaya. Berkali-kali kalau saudara baca nanti kitab itu, ya Tuhan berbicara kepada Yosua, jangan kecut dan jangan tawar hati. Ya itu sebabnya Yosua dengan gigih memimpin umat itu dan mereka masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita melihat yang tak kelihatan, kita akan menikmati berkat-berkat Allah yang telah Allah janjikan itu. Tetapi kalau kita hanya melihat yang kelihatan saja, di sini kita akan rapuh, di sini kita akan mengalami kehancuran dan kita putus asa dalam hidup ini, bisa meninggalkan Tuhan. Ya, kalau kita melihat yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dalam perjalanan hidup ini? Kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan kita melihat hanya sebatas masa kini, tapi coba perhatikan masa yang akan datang. Aku mau melakukan hal ini, lihat manfaatnya. Kalau hanya masa kini manfaatnya, tapi masa akan datang menghancurkan, lebih baik jangan lakukan. Jangan hanya karena masalah makan minum, kita halalkan segala cara. Betul untuk masa kini kita makan dan minum, tapi masa yang akan datang kita tidak dapat apa-apa. Menyesal kemudian. Seringkali kita terjebak dengan situasi seperti itu. Hanya memikirkan yang sesaat, tidak pernah memikirkan jauh ke depan masa yang akan datang. Tetapi manusia batinia kita yang dibaharui hari lepas hari akan mampu melihat masa yang akan datang. Amin. Hidup kekal Tuhan berikan kepada kita. Pertahankan iman kita. Jangan goncang. Jangan hanya karena masalah makan dan minum. Jangan hanya karena masalah penyakit yang melanda hidup kita. Jangan hanya masalah ada tekanan dari orang-orang lain, kita kemudian meninggalkan Tuhan. Jangan. Lihat yang tak kelihatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita untuk menghadapi apapun tantangan, apapun persoalan hidup. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, penderitaanmu ringan. Apapun itu, persoalan itu ringan.
Dan yang kedua, katakan kiri kanan, lihat yang tak kelihatan. Kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu beban pergumulan Bapak Ibu. Secara manusia bisa saja kita berkata memang berat. Kita harus akui secara manusia, jasmani kita, manusia lahiria kita ini berkata berat, aku tidak sanggup Tuhan. Tapi manusia batinia kita sudah dibaharui hari lepas hari, sehingga kita mampu berkata, persoalanku, bebanku ini, penderitaanku ini, pergumulanku ini ringan, ringan, karena akan mengerjakan sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat di dalam Tuhan. Pandang setiap persoalan dengan cara kacamata Allah, yaitu ringan. Dan terus kita mau melihat yang tak kelihatan. Berharap terus kepada Tuhan.